Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda kali ini dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya bersama dengan Bli Gede Andi Suryatama, bagian perencanaan marketing dan kerjasama Lembaga Bimbingan Belajar Triton Denpasar. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kondisi bimbingan belajar di tengah pandemi COVID-19 yang sudah mulai dilakukan dan dilaksanakan tatap muka. Mari kita langsung sapa Bli Andi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore pemirsa Bali TV. Ya, gimana kabarnya Bli? Sehat? Di pandemi gini ya harus sehat. Harus sehat. Kesehatan yang paling utama. Kesehatan paling penting ya. Iya. Kalau nggak sehat kerja nggak bisa juga, ya, pengeluaran terus keluar berjalan, terus. Ya. Ya. Jadi memang di situasi pandemi seperti ini memang kesehatan yang paling penting. Ya. Bli Andi, jadi saya saat ini sedang di Triton Denpasar ya, Lembaga Bimbingan Belajar itu ya, menjadi sebagai perencanaan marketing dan kerjasama. Jadi sejak kapan sih Lembaga Bimbingan Belajar Triton ini hadir gitu ya di Bali? Oke, jadi kalau Bimbingan Belajar Triton Denpasar ini dia berdiri di tahun 2008. Pada waktu itu sama juga seperti tahun ini masa krisis. Cuman memang krisis di tahun 2008 itu tidak dampaknya ya tidak sedahsyat yang saat tahun ini. Itu jadi berdirinya tahun itu dan kemudian didirikan oleh sebetulnya pendirinya 3 ya. Cuman ya CEO-nya atau ownernya ada 2 gitu. Ya. Artinya sejak 2008 ya. 2008. Cukup lama ya. Malang melintang sudah. Malang melintang sudah. Ya. Dan Triton Denpasar ini juga infonya tidak hanya 1 ya cabangnya, tapi ada beberapa cabang. Itu ada di mana saja? Kita ada 4 kantor. Kantor pusatnya ada di sini, di Jalan Sudirman Denpasar. Kemudian cabangnya itu ada di Gianyar, ada di Badung, kemudian ada di Tabanan juga. Jadi total ada 4 kantor, 3 cabangnya, 1 kantor pusat. Siap. Artinya sudah tersebar di Bali ya? Ya. Dan ada rencana ke depan untuk pengembangan lagi kemudian atau ekspansi ke tempat lain? Oke, jadi untuk pengembangan itu kita lihat kondisi terlebih dahulu. Karena kalau pengembangan kita mau pakai sistem yang seperti ini kan dia tidak waralaba ya, tidak franchise seperti bimbel yang lainnya. Karena untuk franchise atau waralaba itu sebetulnya untuk mempertahankan kualitas itu yang menurut saya pribadi itu agak susah. Itu yang nanti ketika memang franchise, ya kalau bagus kan otomatis semua bimbel Triton itu namanya bagus. Tapi ketika ada satu aja yang nggak bagus, itu yang menjadi masalah. Gitu. Dan memberikan dampak ke semuanya ya. Benar. Karena yang paling kadang-kadang yang bagus itu sedikit susah untuk diingat. Tapi kalau satu ada kejelekan itu yang betul-betul ya berdampak ya. Ya, jadi memang masih dipertimbangkan ya. Benar. Ke sana ada, tapi masih dipertimbangkan untuk ekspansi gitu ya. Karena menjaga kualitas tadi ya. Ya, sebetulnya tahun berapa itu ya? Ada sebetulnya yang minat untuk franchise, cuman ya sekali lagi itu pertimbangannya. Ya, masih dalam pertimbangan. Kalau di lembaga bimbingan belajar Triton ini untuk kelas apa saja yang disiapkan? Oke, untuk kelas itu ada dari jenjang SD sampai SMA. Untuk SD itu mulai jenjang atau kelas 4 ya. Kemudian SMP itu kan 1, 2, 3, SMA juga 1, 2, 3. Kemudian apa saja yang dipelajari itu kan banyak pilihan ya. Untuk anak-anak yang atau adik-adik yang SMA kelas 3 itu kan ada yang mau lanjut ke universitas. Persiapan ya. Ya. Kemudian ada juga yang mau lanjut ikatan dinas. Nah, di Triton juga ada kelas untuk ikatan dinas. Jadi lengkap, mau ke universitas, mau ikatan dinas kan banyak ya. Akpol, Akmil, Politeknik, imigrasi, ya artinya yang semua ikatan dinas itu kita sediakan. Itu. Ya, jadi dari SD, SMP, SMA sampai ke alumni ya. Oh ya, alumni juga. Ya, alumni juga kan ya. Jadi sudah lengkap untuk di Triton ini ya. Kalau di SD sendiri kan ada mulai kelas 1 itu kan ada mulai belajar membaca. Itu juga ada ya kelasnya. Nah, kita mulai dari kelas 4. Kelas 4. Ya, secara otomatis kan biasanya membaca itu kelas 1, 2, menulis itu ya kelas 1, 2, 3, mungkin mentoknya 3. Tapi kita udah clear membaca, menghitung, menulis tuh clear, kita lanjut ke kelas 4. Gitu, dan makanya kita mulainya dari kelas 4. Mata pelajarannya apa saja yang diajarkan? Kalau untuk mata pelajaran, dulu kan masih ada UN ya. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika. Mata pelajaran yang di UN kan ya? Iya, fisika, kimia, biologi. Untuk yang PS juga kita buka kelas IPS, ya sosiologi, sejarah, geografi, kemudian ekonomi itu.
RSPS juga dapat, matematika juga dapat, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ya. Saat ini juga masih sama ya mata pelajaran yang disampaikan ya. Ya. Nah, Beli Andi, jadi kurang lebih kita udah setahun lebih ya ada di kondisi pandemi COVID-19 yang dampaknya luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana dengan bimbel Triton ini? Apakah juga terdampak adanya pandemi ini? Ya, kalau terdampak jelas ya. Artinya semua sektor itu kan diberikan dampak akibat krisis ini, terutama ya perusahaan-perusahaan lah. Kita kan masuk di kategori perusahaan. Nah, untuk masalah dampaknya jelas. Tapi kita sudah terlatih untuk menghadapi krisis karena kita di tahun 2008 itu kan masa krisis, tapi kita bisa berdiri di atas krisis. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya tentu sebetulnya krisis ini tidak artinya lebih cepat ya. Seperti yang disampaikan Prof. Renal Kasali, itu fenomena sekarang ini sebetulnya ada disrupsi. Jadi disrupsi itu diartikan sebagai satu, dia dapat menjadi gangguan, kedua dia dapat menjadi inovasi. Jadi dikatakanlah Prof. Renal Kasali itu untuk perusahaan dan sektor lainnya yang tidak siap, dia dapat menjadi gangguan yang dapat menggantikan cara-cara lama. Seperti misalkan kita waktu SD itu kan mau dengerin musik itu harus beli kaset, harus beli CD ke pasar tradisional. Tapi dengan adanya disrupsi, kita artinya menikmati musik itu sudah bisa dari YouTube. Kemudian dulu kita mau transaksi begitu ya, kirim uang harus ke bank. Tapi sekarang sudah ada yang lebih canggih, ada m-banking. Nah, itu bagian juga dari disrupsi. Di bidang pendidikan juga seperti itu. Mungkin selama ini tatap muka ya, artinya pembelajaran masih konvensional, tetapi dengan adanya disrupsi ini ya pembelajaran bisa lewat daring melalui platform-platform tertentu, misalkan Zoom, Google Meet dan seterusnya. Artinya selama awal pandemi ya itu kan ada penyesuaian yang awalnya dilakukan adaptasi, awalnya dilakukan tatap muka setiap hari, setiap jadwal gitu. Saat ini sudah dibarengi dengan daring gitu. Daring. Selama awal-awal pandemi sempat kelasnya tutup atau bagaimana, atau tetap terus berjalan? Ya, yang kita syukuri selama pandemi yang kurang lebih 1 tahun 1 bulan ya, karena mulainya Maret, tidak pernah artinya satu kantor itu tutup, dan kita bersyukur kita tetap jalani, artinya dengan mekanisme baru ya, ada yang artinya jam kerjanya dikurangi segala macam ya, artinya untuk menutupi operasional itu. Bahkan karena kita syukurnya buka ya, itu ada bimbel lain yang tutup, jadi muridnya ke kita itu. Jadi lumayan lah dapat juga. Dan proses pembelajaran itu biasanya dilaksanakan berapa lama? Kalau untuk proses pembelajaran itu biasanya kalau saya les, misalkan saya siswa nih, lesnya seminggu 2 kali. Kemudian ketika siswa itu datang, lesnya sekali pertemuan itu 2 jam. Selama berapa bulan dalam 1 kali pendaftaran? Itu hitungannya 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun ajaran. Daftar di awal, selama ikut bimbel selama 1 tahun ke belakang. Iya. Jadi di awal semester ya, sampai semester 1, semester 2 gitu? Iya, 2 semester ya. 2 semester, ya. Di pandemi ini bagaimana pendapatan siswa nurun atau justru ada peningkatan? Kalau pendapatan siswa ya, jumlah siswa yang ikut les pasti turun ya. Turun ya. Itu turun, cuman ya dengan adanya penurunan ini kita mampu melihat hal lain juga yang selama ini belum kita laksanakan. Misalkan baru terpikirkan ya. Mungkin kedepannya kita akan terus mempertahankan kelas secara daring. Itu karena juga khususnya di sini itu lebih banyak kelas daring daripada yang kelas tatap muka. Itu kan kita pertahankan. Kemudian pelayanan-pelayanan kita yang artinya diminati sama siswa itu kita pertahankan meskipun ongkosnya banyak. Contohnya apa? Kita di sini ada yang namanya klinik akademik. Itu belajar tambahan. Itu normalnya siswa itu dia seminggu tuh lesnya 2 kali. Tetapi dengan belajar tambahan siswa itu boleh belajar setiap hari. Tapi waktunya 1 jam. Jadinya misalkan siswanya yang milih harinya Senin Kamis, dia bisa belajar 3 jam karena boleh belajar tambahan itu setiap hari selama 1 jam. Nah, kalau misalkan di masa krisis ini kan mungkin pertimbangan perusahaan adalah memotong itu. Karena setiap guru ngajar, pengajar itu ngajar siswa, itu kan kita mengeluarkan ongkos. Betul. Tapi sekali lagi kita besar sampai akhirnya bisa seperti ini, kita punya banyak kantor tanpa harus berlaba, itu kan karena pelayanan itu. Jadi itu nggak kita pangkas, meskipun ongkosnya
besar. Betul. Itu. Ya, Bu Yandi, jadi kompetitor untuk lembaga bimbingan belajar ini kan banyak sekali ya. Banyak. Di Bali, di Denpasar juga. Apa yang menjadi nilai unggul dibandingkan dengan bimbel yang lain? Oke, jadi nilai unggulnya artinya ini kan persaingan ya. Kalau kita tidak punya daya pembeda, Betul. itu kita tidak mampu bersaing. Karena persaingannya ya sangat-sangat dinamis ya, ketat. Jadi pembedanya tadi yang pertama itu klinik akademik. Kemudian yang membedakan klinik kita artinya belajar tambahan itu kan bimbel lain juga ada. Cuman kita satu itu boleh setiap hari. Itu selama 1 jam. Kemudian pembeda yang lain adalah siswa itu boleh request pengajarnya. Misalkan satu mata pelajaran nih matematika, ada guru A, B, C. Jadi yang mana yang disenangin siswa itu boleh dipilih. Jadi nggak kaku, nggak bimbel yang menentukan. Kemudian selanjutnya jadwal itu juga boleh diatur oleh siswa. Syaratnya mereka booking H-1 sebelum H-1 ya. Itu. Jadi sangat fleksibel, dia pelajaran dia bisa booking apa yang dibutuhkan. Kemudian guru juga bisa di booking. Nah kemudian ketika belajar tambahan itu boleh satu siswa satu pengajar. Kalau di tempat lain tidak boleh. Karena ya ongkosnya pasti gede. Itu kalau ada 3 siswa mau klinik, otomatis kalau dia pengen sendiri kan 3 kita mengeluarkan ongkos ya untuk per jamnya. Itu yang kita rasa paling gini ya, paling mempengaruhi lah. Karena sekali lagi ini bimbel tapi sebetulnya lesnya rasa privat. Les privat ya. Jadi sehingga kita bisa lihat ya bimbingan belajar digital ini sudah bertahan lama ya, puluhan tahun ya sudah ya. Jadi Bu Yandi, belasan lah. Iya, belasan ya. Tahun, di situasi sulit ini memang kita dituntut ya untuk berinovatif gitu ya, terus berinovasi. Jadi ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang ada di rumah pemirsa ya, bagaimana kita bisa bertahan di situasi sulit ini, apa yang bisa kita lakukan ya? Mungkin banyak dari teman-teman yang down, tidak siap dengan adanya pandemi. Kalau artinya harapan ya, artinya secara objektif lah terlebih dahulu. Jadi kuncinya sebetulnya yang bawa adalah pemerintah, karena dia dia adalah yang mengeluarkan kebijakan. Ketika memang kebijakan itu akan menguntungkan, artinya mungkin di pendidikan ya siswa, kemudian pelaku usaha, itu akan dampaknya luar biasa. Maka dari itu sekarang seperti yang disampaikan LIPI dalam temuannya, dalam penelitiannya itu bulan Juni atau Juli itu ya. Jadi sudah ada jarak antara mulai pandemi dengan proses belajarnya siswa, itu temuannya adalah minat belajar siswa itu menurun. Apa yang menyebabkan? Satu, mungkin tidak efektif kalau kita belajar secara daring. Itu tidak bisa dipungkiri karena sekali lagi belum terbiasa. Kemudian yang kedua adalah sekarang orang dari jenjang SMP mau ke SMA itu ada zonasi. Kalau saya dulu waktu SMP menuju SMA harus tes, harus TPA. Kemudian dulu saya juga menikmati UN. Saya juga menikmati. UN itu kan ya satu kelas itu 20 paket ya. Nah, itu artinya ada perangsang untuk siswa, artinya waduh saya harus belajar. Kalau sekarang kan rangsangan itu kecil. Siapa yang belajar artinya dia yang memiliki keinginan yang tinggi, tapi yang tidak memiliki artinya keinginannya rendah, ini dia untuk ngangkat dia belajar itu susah. Sehingga memang kebijakannya artinya merangsang siswa untuk belajar itu harus coba dipertimbangkan lagi seperti sistem-sistem yang dulu. Kemudian untuk yang artinya bermasalah di belajar, tentu di sini peran orang tua selebihnya ya. Artinya ketika memang orang tua tidak menyerahkan anak-anaknya ke bimbel, di sini kan peran utama orang tua. Tapi ketika memang ingin ada pihak eksternal yang membantu, ya silahkan bisa bimbel, bisa les privat dan seterusnya. Karena sekali lagi investasi terbaik itu sebetulnya pendidikan. Makanya Nelson Mandela bilang jika kita ingin mengubah dunia, maka jalan utamanya adalah pendidikan. Tapi kalau kita ingin mempercepat mengubah nasib banyak orang secara instan, kuncinya adalah di kebijakan. Jadi ada keterkaitan ya antara pemerintah, orang tua dan juga pihak eksternal untuk mendukung pendidikan kita di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Yandi karena waktu juga ya. Terima kasih informasinya, sehat-sehat, semoga kita bisa melewati pandemi ini segera. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Gede Andi Suryatama, perencana marketing dan kerjasama lembaga
Bimbingan Belajar Triton Denpasar. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi.